Tempo Hari kan juga mengomentari kok Nikita Mirzani itu bisa ditahan berdasarkan laporannya si RG dengan katanya pemerasan. Nah, uang udah diterima 2 miliar, yang 2 miliar lagi mau ditransfer. Nah, sekarang yang menjadi persoalan dan pertanyaan saya sebagai praktisi hukum, kok mau Reza Gladys itu diperas kalau ini pemerasan ya, dengan uang 4M tapi baru dibayarkan 2M. Berarti yang tidak beres ini si RG dong. Kok sampai berani Nikita minta uang sebegitu besar? Dan uang itu katanya sempat entah untuk properti dibeli, entah apa, saya nggak ngerti ya, sampai masuk tindak pidana pencucian uang. Nah, ini kan jadi bertanya kita, ini uang negara atau uang pribadi atau uang apa? Nah, jadi yang jadi persoalan, ada apa di kosmetiknya RG ini? Nah, ini kan yang memang kita mesti tahu, karena yang saya dengar itu ada merkurinya. Apa itu yang dijadikan bahan oleh Nikita untuk memeras sehingga dilaporkan oleh RG, tetapi RG sudah bayar gitu. Nah, ini kan jadi kayaknya berat sebelah ya. Secara hukum saya melihat kok tidak ada keadilan untuk Nikita ya, apalagi dia sudah ditahan itu 2 kali perpanjangan ya. Sedangkan RG masih tetap santai ya, apalagi dokter siapa itu? Oki. Dokter Oki juga yang katanya dijadikan saksi tapi nggak memberikan kesaksian yang sebagaimana mestinya. Nah, ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Ya, mesti telusuri lebih dalam lagi, apa yang namanya? Apa, Bang? Kandungan merkuri. Kosmetiknya. Nah, di kosmetiknya merkurinya itu mesti kita dalamin. Penyidik ini kan penyidik harusnya. Jangan jadi ada apa-apa. Ini Pak Kapolda pun mesti tahu nih. Jangan anak buah main, Pak Kapolda nggak tahu nih. Ini apa yang terjadi nih? Kok bisa sini? Ini kita ini banyak bantuan juga. Tempo Hari kasusnya si Rizik itu, ini kita yang termasuk yang melawan si Rizik. Nah, kok nggak ada tepus selirunya. Nah, Tempo Hari kan memang sini kita juga memang nggak bisa dipegang buntutnya ya, tapi kan di satu sisi juga dia bisa diharapkan gitu. Berjasa lah, Bang, buat ada negara. jasanya lah Tempo Hari memberikan dukungan untuk bagaimana membongkar Habib Rizik dari permainannya. Nah, tapi di kasus ini kok, kasus kosmetik ini kok justru sini kita yang jadi korban begitu. Nah, memang ada uang, tapi kan nggak mungkin kalau nggak ada asap sama apinya kan. Nah, berarti kan ada yang tidak beres di kosmetiknya itu. Nah, yang saya dengar itu tadi merkurinya itu besar gitu. Kita lihat aja, kan itu kan tidak seperti makan cabai. Nanti sesudah 2 tahun atau 1 tahun kelihatan deh, muka umur 40 tahun jadi 80 tahun, jadi nenek lampir. Bang. Nah, saya pikir itu yang perlu didalami ya oleh penyidik ya. Bang, ini kan Nikita kalau kita lihat sebagai netizen nih, Bang ya, itu seperti kena perangkap gitu loh, Bang. Padahal kan yang berkomunikasi dengan RG itu kan bukan Nikita langsung, Bang. Ismail. Nah, si Ismailnya nih, Bang. Nah, menurut Abang gimana nih? Apakah ada skenario di balik itu atau gimana nih? Abang sebagai praktisi hukum. Ismail ini katanya yang ngambil uangnya. Ya, tapi yang bicara tekan menekan ini Nikita. Ya, saya pikir Ismail juga terlibat walaupun hanya ngambil ya. Nah, tapi bukan itunya, kita bukan lihat uangnya itu. Ada apa di kosmetik ini dan ada apa RG kok sampai tidak ditahan. Itu aja soalnya. Ya. Nah, kenapa sih ini kita berani memeras? Karena ada sesuatu di dalam kosmetik itu. Nah, akhirnya ada deal. Udah, lu bayar ke gua tidak akan bongkar ini, kata Nikita. Nah, yang Nikita tidak mau membongkarnya. Tapi karena ini untuk konsumen, untuk masyarakat, penyidik yang mesti bongkar. Bawa ke lab, buka. Berbahaya nggak ini untuk masyarakat? Khususnya kaum hawa. Nah, inilah yang kita lihat memang
kayak berat sebelah. Saya terus terang, saya bilang berat sebelah. Jadi mesti fair, ya. Apa yang ada di kosmetik, penyidik mesti publish, kasih tahu ke publik. Kenapa ini kita tahu dia memeras. Kenapa RG nggak ditahan, ya, tidak dijadikan tersangka, ada apa? Padahal Nikita sudah menekan dia dan ada deal supaya Nikita tidak ngomong kemana-mana. Tapi dia tidak ngomong kemana-mana, justru RG selamat, tapi uangnya pindah ke kantongnya Nikita. Bang, ini kan ada lembaga lain ya Bang ya, yang terlibat juga ya, seperti BPOM Bang. Kok nggak ada suaranya juga nih Bang? Bukan hanya BPOM aja, Senayan pun diem, nggak ada komentar. Kasihan lah, kita juga kan biar bagaimana juga kan public figure ya. Nah ini nggak ada komentar, semua BPOM itu yang sebenarnya berperan, Kementerian Kesehatan dalam hal ini BPOM-nya, Badan POM, tapi nggak ada cerita bagaimana, semua bungkam. Kenapa? Karena ada uang silumannya. Ini kan semua udah sindikat. Ya, banyak mafia di setiap dagangan. Ya, banyak mafia di setiap sesi untuk cari keuntungan. Jadi udah memang negara ini udah kebanyakan mafianya. Itulah kalau mafia mau dibongkar, ya dari tindak pidana korupsinya itu. Semua dikorupsi, nggak ada dioplos. Jangan-jangan kosmetiknya dioplos juga nih. Ya udah dioplos, kan ada merkurinya. Bang, ini kan kita kan tadinya kan awalnya kan 2 minggu Bang penahanannya, terus habis itu kan ditambahin lagi jadi 40 hari gitu. Nah ini melihatnya seperti apa sih Bang? Ya kan? Jadi tahanan pertama itu 20 hari ke depan, diperpanjang lagi 20 hari ke depan, ya. Dan diperpanjang lagi bisa kalau itu memang kejaksaan masih belum lengkap P21-nya, maka pasti kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi meminta untuk dilengkapi baru bisa P21. Nah, ini kan masih dalam proses penyidikan. Sepertinya masih ada yang belum tuntas. Makanya diperpanjang lagi. Kalau Nikita mau keluar, saya pikir penangguhan penahanan. Tidak ada misalnya bebas demi hukum karena dia sudah hampir 40 hari di dalam. Nah, jadi untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, mungkin ini dia ditangguhkan dulu sampai ini nanti naik ke kejaksaan sampai ke persidangan. Nah ini mesti di persidangan karena udah terlalu lama kita di dalam. Ini kan banyak nih yang netizen pun bukan bertanya ada apa, kenapa, seperti apa. Nah itu saya jelaskan netizen. Kita juga minta supaya RG diperiksa, ya, dan dipublish supaya kita tahu, supaya kita nggak juga memakai kosmetiknya. Gitu. Oke. Bang.